Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan mengenai desain metode penelitian. Yang pertama penelitian PTK, yang kedua pengembangan, dan yang ketiga eksperimen. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Kamelita Nadia Ngau. Saya Efrensia Suka. Saya Francisca Laurencuki. Saya Francisca Afilandone. Saya Efrida Belebai. Saya Kesen Danega. Saya Agnes Kutitei. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai desain penelitian tindakan kelas atau PTK. Dengan judul penelitian, penerapan metode diskusi kelompok berbantuan LKPD untuk meningkatkan pemahaman konsep sistem pencernaan manusia pada siswa kelas 4 SD KWR. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai desain metode penelitian tindakan kelas atau PTK. Dengan judul penelitian, penerapan metode diskusi kelompok berbantuan LKPD untuk meningkatkan pemahaman konsep sistem pencernaan manusia pada siswa kelas 4 SD KWR. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran. Penelitian ini muncul karena adanya masalah yang ditemukan guru saat mengajar, misalnya siswa yang kurang aktif, kurang memahami materi, atau hasil belajar masih rendah. Guru kemudian mencari solusi melalui suatu tindakan agar pembelajaran menjadi lebih baik. Pada penelitian ini, masalah yang ditemukan adalah masih rendahnya pemahaman siswa terhadap materi sistem pencernaan manusia. Oleh karena itu, penelitian memilih menggunakan metode diskusi kelompok berbantuan LKPD sebagai solusi. Dengan metode ini, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga berdiskusi, bertukar pendapat, dan bekerja sama menyelesaikan tugas pada LKPD sehingga pembelajaran menjadi aktif. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman konsep sistem pencernaan manusia pada siswa kelas 4 melalui metode diskusi kelompok berbantuan LKPD. PTK memiliki 4 tahapan utama, yaitu 1. Perencanaan atau planning. Pada tahap ini, peneliti menyusun perangkat pembelajaran seperti modul ajar, LKPD, instrumen observasi, soal evaluasi, dan menentukan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kedua, pelaksanaan tindakan atau acting. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dalam penelitian ini, guru menerapkan metode diskusi kelompok dengan menggunakan LKPD sebagai media belajar siswa. Yang ketiga, observasi atau observing. Selama proses pembelajaran berlangsung, peneliti mengamati aktivitas guru dan siswa seperti keaktifan siswa dalam berdiskusi, kerjasama antar anggota kelompok, keberanian bertanya, dan keterlibatan siswa selama pembelajaran. Dan yang keempat, refleksi atau refleksi. Pada tahap ini, peneliti mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan. Jika masih terdapat kekurangan atau target belum tercapai, maka dilakukan perbaikan pada siklus berikutnya sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, tes, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan melihat peningkatan hasil belajar siswa pada setiap siklus. Kesimpulannya, penelitian tindakan kelas bertujuan memperbaiki proses pembelajaran yang sedang berlangsung sehingga aktivitas dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Yang kedua, ada penelitian pengembangan atau R dan D. Judul penelitian, pengembangan media kartu bergambar berbasis kearifan lokal pada pembelajaran IPS kelas 4 SD KWR. Penelitian pengembangan atau Research and Development adalah penelitian yang bertujuan menghasilkan suatu produk pendidikan yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Produk tersebut dapat berupa
berupa media pembelajaran, modul ajar, buku, permainan edukatif, atau perangkat pembelajaran lainnya. Pada penelitian ini, produk yang dikembangkan adalah media kartu bergambar berbasis kearifan lokal. Media ini dirancang agar siswa lebih mudah memahami materi IPS sekaligus mengenal budaya dan kearifan lokal daerahnya. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan media pembelajaran yang valid, praktis, menarik, dan layak digunakan dalam pembelajaran IPS kelas 4. Penelitian ini menggunakan model pengembangan ID yang terdiri atas 5 tahap. Tahap pertama adalah analisis. Pada tahap ini, peneliti menganalisis kebutuhan guru dan siswa, karakteristik peserta didik, materi IPS yang akan diajarkan, serta menentukan unsur-unsur kearifan lokal yang akan dimasukkan ke dalam media. Yang kedua, tahap desain atau perancangan. Peneliti mulai merancang bentuk kartu bergambar, menentukan isi materi, gambar, warna, ukuran kartu, petunjuk penggunaan, serta menyesuaikannya dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, tahap development atau pengembangan. Pada tahap ini, media dibuat menjadi produk awal, kemudian divalidasi oleh ahli materi dan ahli media. Setelah memperoleh masukan dari para validator, media diperbaiki agar lebih layak digunakan. Tahap keempat adalah implementation atau implementasi. Media yang telah direvisi kemudian diuji coba kepada siswa kelas 4 untuk melihat bagaimana media tersebut digunakan dalam pembelajaran. Tahap kelima adalah evaluation atau evaluasi. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan media melalui observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan tes sehingga media dapat disempurnakan kembali. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan tes. Data kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas redukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulannya, penelitian pengembangan berfokus pada menghasilkan suatu produk pembelajaran yang berkualitas sehingga dapat membantu guru dalam mengajar dan memudahkan siswa dalam belajar. Yang ketiga, penelitian eksperimen dengan judul penelitian pengaruh metode role playing terhadap keaktifan belajar dalam pembelajaran pendidikan Pancasila pada siswa kelas 4 SDKWW. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah suatu metode, model, atau media pembelajaran memberikan pengaruh terhadap hasil belajar maupun keaktifan siswa. Berbeda dengan PTK yang berfokus pada perbaikan pembelajaran, penelitian eksperimen lebih menekankan pada pembuktian ada atau tidaknya pengaruh suatu perlakuan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah penggunaan metode role playing dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa pada pelajaran pendidikan Pancasila. Peneliti ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain quasi-eksperimental design atau eksperimen semu, yaitu menggunakan 2 kelompok yang tidak dipilih secara acak. Kelompok tersebut terdiri atas yang pertama, kelas eksperimen, yaitu kelas yang mendapatkan perlakuan untuk metode role playing. Yang kedua, kelas kontrol, yaitu kelas yang belajar menggunakan metode konvensional atau metode biasa. Sebelum pembelajaran dimulai, kedua kelas diberikan pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Setelah pembelajaran selesai, kedua kelas diberikan post-test untuk mengetahui perubahan hasil belajar dan keaktifan siswa. Hasil dari kedua kelas kemudian dibandingkan untuk mengetahui apakah metode role playing memberikan pengaruh yang signifikan.
penelitian meliputi 1. Tahapan persiapan yaitu melakukan observasi awal, menentukan kelas eksperimen dan kontrol. 2. Tahap pelaksanaan yaitu memberikan pretest, melaksanakan pembelajaran sesuai perlakuan, melakukan observasi, dan memberikan post-test. 3. Tahap akhir yaitu mengolah data, melakukan uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis menggunakan uji T, kemudian menarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, pretest, dan post-test. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh metode role-playing terhadap keaktifan belajar siswa. Kesimpulannya, penelitian eksperimen digunakan untuk membuktikan apakah suatu metode pembelajaran benar-benar memberikan pengaruh terhadap hasil belajar atau keaktifan siswa. Sekian saja pemaparan mengenai desain metode penelitian dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.